Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedanul Fikri dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2004 dengan NIM akhiran 002. Pada video kali ini saya akan menampilkan eh, hasil tugas mingguan statistika 2 modul 1 yaitu estimasi parameter pada soal shift 1. Di sini terdapat 3 soal. Nah, untuk soal pertama itu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi 2.800.000 dengan simpangan baku 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, untuk soal nomor satu ini masuk ke jenis soal estimasi rata-rata sampel besar. Kenapa? Karena sampelnya itu lebih dari 30, yaitu 120 orang. Nah, langsung aja kita ke Software Studio. Kita masukkan dulu sintaks diketahuinya, yaitu X bar kurang dari 2.800.000, di mana X bar itu ini rata-ratanya. Lalu ada sigma kurang dari 500.000, sigmanya ini simpangan baku, N kurang dari 120 yaitu sampelnya, alpha itu 0,05. 0,5 itu didapat dari 1 dikurangi interval kepercayaannya. Interval kepercayaannya kan 95%. Berarti hasilnya 5%, di mana 5% itu hasilnya 0,05. Kita run aja. Nah, lalu yang kedua kita menentukan nilai Z kritis untuk alpha dibagi 2 sama dengan 0,25. Dimana kan alfanya 0,05, kalau dibagi 2 jadi 0,25. Nah, caranya itu memakai sintaks Z crit kurang dari ginom 1 dikurangi alpha bagi 2 ini, alpha 1/2. Nah, ini kita run aja. Nah, dapat nilai Z kritisnya itu 1,95. Lalu kita menentukan nilai standar error, di mana standar errornya itu dengan sintaks SE kurang dari sigma dibagi SQRT N, berarti sigma dibagi nilai SQRT-nya 120 ini. Ini kita run aja. Nah, dapat standar errornya itu 45.643. Nah, lalu kita menentukan batas bawah dan atas selang kepercayaannya dengan menggunakan sintaks lower bound kurang dari X bar dikurangi Z crit dikali standar error. Untuk upper boundnya itu berarti X bar ditambah Z crit, bedanya untuk upper ditambah, untuk lower dikurang. Sama-sama dikali standar error juga. Ini run. Nah, lalu untuk mengetahui nilai rentang batas bawah atas atasnya, kita menggunakan sintaks chat dalam kurung selang kepercayaan 95%. Tutup kurung lagi, lower garis 2 lower bound, koma upper bound. Ini putaran. Nah, ketemu hasilnya itu 27 270, nggak salah, 2.710.540. Nah, untuk batas atasnya ini upper boundnya itu 2.889.460. Nah, lanjut kita ke software Minitab-nya. Untuk Minitab kita ke stat, habis itu basic statistik, lalu satu sampel Z. Nah, ini kita ubah ke summarize data. Nah, sampel size-nya kita masukin tadi yaitu 120. Sampel min-nya itu rata-ratanya tadi yaitu 2.800. Standar deviasinya tadi 500.000. Lalu klik option. Nah, karena di sini considernya levelnya sudah 95, interval kepercayaannya sudah 95, berarti oke. Lalu oke. Nah, ketemu hasilnya untuk Minitab tuh sama, di mana rentang kepercayaannya itu untuk batas bawah itu 2.710.000, untuk yang batas atasnya ini 2.889.000. Sama seperti RStudio. Kita rename dulu menjadi soal 1. Lalu lanjut ke soal 2. Nah, untuk soal 2 ini
di mana soalnya penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, untuk nomor 2 ini termasuk jenis soal ke estimasi selisih dua proporsi. Kenapa? Karena di sini terdapat dua sampel, yaitu SMA dan mahasiswa, dan juga disuruh menentukan menentukan selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan SMA ini. Nah, kita langsung ke software RStudio. Seperti yang biasa, untuk software RStudio, kita masukkan sintaks diketahuinya dulu. N kurang dari N1 kurang dari 500, yang berarti sampel pertama yaitu mahasiswa, di mana sampel 500, lalu X1 kurang dari 320, di mana diambil 320 mahasiswa. Lalu kita hitung P1 topinya kurang dari X1 per N1, di mana eh, sampel yang diambil dibagi sampel aslinya gitu, X1 dibagi N1. Lalu yang kedua itu ada N2 kurang dari 400, di mana ini sampel SMA-nya. Lalu ada X2 dikurangi 210, ini yang sampel yang diambilnya, yang menggunakan e-walletnya. Lalu P2 topi kurang dari X2 per N2, di mana yang menggunakan e-walletnya dibagi dengan sampelnya. Nah, untuk alpha ini 0,05 sama seperti soal satu tadi, karena interval kepercayaannya 95%, berarti alfanya 0,05. Ini kita run aja yang diketahuinya. Nah, setelah diketahui, kita di sini bakal menghitung selisih proporsinya terlebih dahulu antara si sampel mahasiswa dengan si sampel SMA dengan sintaks P div kurang dari P1 topi dikurangi P2 topi. Lalu di sini kita menentukan standar error, di mana eh, sintaksnya itu SE kurang dari SQRT dalam kurung P1 topi dikali 1 dikurangi P1 topi dibagi N1 ditambah P2 topi dikali 1 dikurangi P2 topi bagi N2. Ini kita run aja, dapat standar errornya itu 0,0329. Lalu setelah mendapatkan nilai standar error, kita di sini akan mencari nilai Z kritis untuk alpha bagi 2. Sintaksnya sama seperti soal pertama, Z crit dikurangi ginom, dan kurung 1 dikurangi alpha dibagi 2. Ini kita run aja. Nah, habis itu kita menentukan batas bawah dan atas selang kepercayaannya dengan sintaks lower bound kurang dari pdiv dikurangi zfit kali standar error. Nah, itu lower. Kalau uppernya berarti tinggal ditambah aja. Nah, untuk menampilkan hasil batas bawah dan atas selang kepercayaan, kita menggunakan sintaks chart dalam kurung selang kepercayaan 95% untuk sisi proporsi. Titik 2 dalam kurung lagi lower bound tanda tanda kutip, koma upper bound, koma tanda kutip. Ini kita run aja. Nah, ketemu hasilnya yaitu 0,05 sampai 0,17, di mana ini interval selang kepercayaannya. Lanjut ke software Minitab. Sama ke start, lalu ke basic statistik, lalu ke dua proportion, karena selisih dua proporsi ini ubah menjadi summarize data. Nah, sampel pertamanya ini yang mahasiswa tadi, number of event yang menggunakan e-walletnya. Tadi itu mahasiswa yang menggunakan e-wallet 320, number of trialnya itu 500. Sampel keduanya itu si SMA yang menggunakan e-wallet, ada 210 dari 400. Lalu option, confidence intervalnya masih 95 karena intervalnya 95%, lalu klik OK. Nah, dan hasilnya ketemu, di mana hasilnya sama seperti RStudio, yaitu
selangnya kepercayaan dari 0,05 sampai 0,17. Jadi kita rename menjadi soal kedua. Nah, lanjut untuk soal ketiga, di mana soalnya itu sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume, diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, untuk nomor 3 ini masuk ke jenis soal estimasi variansi dan simpangan baku. Kenapa? Karena di nomor 3 ini disuruh menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku. Berarti estimasi variansi dan simpangan baku. Lanjut ke software RStudionya. Untuk software RStudionya seperti biasa kita masukkan sintaks diketahuinya dulu, di mana N-nya itu 10 sampelnya, lalu S-nya itu 0,28, S-nya itu simpangan bakunya. Nah, habis itu kita cari variansinya, di mana rumusnya tuh si simpangan itu 0,05 sama karena selang interval 95%, lalu mencari DF-nya itu di mana nilai sampelnya dikurangi 1. Ini kita run aja. Terus kita menentukan nilai chi-square-nya dari tabel untuk DF. Nah, untuk mencari nilai chi-square-nya, kita menggunakan sintaks chi underscore L, di mana L itu lower, dengan kurang dari chi ski dalam kurung 1 dikurangi alpha per 2, df. Nah, untuk uppernya itu sama chi ski dalam kurung yang berbeda, yaitu alpha per 2, df, di mana untuk upper ini tidak 1 dikurangi, namun untuk lower 1 dikurangi. Ini kita run aja. Nah, ketemu di mana untuk chi lowernya itu 19,02, lalu untuk chi upper itu 2,70. Setelah itu kita menghitung interval kepercayaan untuk variansinya. Nah, untuk variansi kita menggunakan sintaks var underscore lower kurang dari dalam kurung n3 n kurangi 1 dikali variansi dibagi chi lowernya. Nah, untuk var upper sama n dikurangi 1 dikali variansi, cuman dibaginya chi uppernya. Nah, ini kita run aja. Nah, untuk setelah itu kita menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku, karena tadi untuk variansi sintaksnya itu simpangan SD underscore lower, yaitu simpangan baku bawahnya kurang dari SQRT dalam kurung var lower dalam kurung variansi bawahnya SD. Untuk simpangan baku uppernya sama, cuman dalam kurung var upper. Ini kita run. Nah, habis itu kita melihat hasil selang antara variansi dengan simpangan baku dengan sintaks cat dalam kurung selang kepercayaan 95% untuk variansi, titik 2 var lower sama var upper. Lalu untuk yang simpangan bakunya SD lower sama SD upper. Ini run. Dan hasilnya itu untuk variansi itu 0,037 sampai 0,26, untuk simpangan baku 0,192 sampai 0,511. Lanjut ke software Minitab. Untuk software Minitab sama seperti biasa, ke start lalu ke basic statistik, habis itu ke satu varians. Ininya ubah ke sampel standar deviasi terlebih dahulu. Dimana sampelnya tadi kan 10, sampel size, lalu standar deviasinya itu 0,28 liter tadi, 0,28. Ini masih 95, berarti oke aja. Lalu oke. Nah, sama untuk selang kepercayaan untuk variansi ini dari 0,193 sampai 0,511. Habis itu kita cari yang untuk si simple variance untuk variansinya. Satu varian sama ini ganti jadi sample variance.
Nah, 10. Nah, untuk variansa ini tadi, di mana 0,28 dikali 2, yaitu 0,0784. Untuk option, ini masih sama, 95. Oke. Nah, kelemu selangnya itu di mana 0,037 sampai 0,261. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.